Halo Freakers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode ke-11. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh wali kota Choi yang dengan segera menghampiri rumah sakit sesaat ia mendengar kabar istrinya yang mengalami kecelakaan. Sebelum wali kota Choi memasuki kamar, ia bertemu dengan detektif dan perawat yang telah mengambil sampel darah dari Direktur Joo-hye terlebih dahulu. Mereka memberitahu Choi jika istrinya ditemukan mabuk saat mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, rupanya Gong Ji-hoon datang untuk meminta detektif memeriksa secara lebih lanjut karena ia sering mendengar kecelakaan diakibatkan oleh akselerasi mobil yang berlebihan. Tanpa melihat pangkatnya sebagai wali kota, ia meminta detektif untuk mengusut kasus tersebut sebaik mungkin. Setelah itu, ia bertanya maksud dan tujuan Gong Ji-hoon mendatangi rumah sakit. Gong Ji-hoon menjawab jika pertanyaan Choi sangat menyakiti perasaannya karena ia memiliki niat baik untuk menjenguk kondisi dari Joo-hye sendiri. Kemudian Choi berterima kasih dan ia langsung masuk ke dalam kamar untuk memeriksa kondisi dari Joo-hye. Terlihat pula Joo-hye sedang tertidur lelap setelah kecelakaan yang menimpa dirinya terjadi. Setelah Gong pergi, ternyata ia menghampiri jaksa untuk mendapatkan berita mengenai detektif bayaran mereka yang memberikan informasi mengenai data lab dari Joo-hye yang kabarnya ia dinyatakan positif narkoba. Dan kini Gong tinggal mempublish berita tersebut agar bisa membalaskan dendamnya. Di area penjara, pengumuman dikabarkan melalui pengeras suara untuk meminta semua napi agar segera berkumpul di aula. Setelah semua napi berkumpul, kepala sipir Gun langsung mengumumkan jika dirinya akan menggantikan posisi sementara dari kepala sipir Park yang telah tertangkap. Tentunya ia memiliki peraturan yang berbeda dengan sipir Park. Kini dirinya akan menyediakan kotak suara untuk memberikan kebebasan pada setiap napi untuk berbicara, sehingga mereka bisa mengkritik kinerja dari seluruh sipir. Tak hanya itu, kepala sipir Gun juga hendak mengurangi tingkat kekerasan antar setiap napi dengan memeriksa seluruh napi secara berkala untuk meminimalisir kepemilikan senjata tajam maupun senjata api. Lalu ia menyuruh kepada para napi untuk segera memasuki ruang ganti secara bergantian. Saat para napi sedang berganti, rupanya ide pemeriksaan tersebut berasal dari Park Chang-ho yang ingin mencari tahu siapa saja tangan kanan dari Big Mouth selain kepala sipir Park, dengan cara melihat tato yang berada di tarot yang ia temukan. Perlahan kepala sipir Gun melihat satu persatu dari napi yang telah membuka pakaiannya. Pemeriksaan sempat terhambat saat ketua yang menolak untuk telanjang. Tetapi akhirnya ia menurut saat mengetahui semua ini permintaan dari Big Mouth. Setelah cukup lama pemeriksaan berlangsung, pada akhirnya kepala sipir Gun berhasil menemukan tato yang mirip dengan tanda tangan kanan Big Mouth. Ia pun langsung melaporkan tahanan tersebut kepada Park dan menyarankannya untuk menyiksa tahanan itu agar ia mau mengaku dan memberitahu mereka tangan kanan Big Mouth yang lain. Namun Park tak menyetujui ide tersebut karena mungkin saja mereka belum pernah melihat wujud asli dari Big Mouth, sehingga mereka harus bersabar hingga mereka benar-benar bisa melihat Big Mouth yang sebenarnya. Masih ingatkah kalian dengan pertemuan antara Miho dengan sosok misterius yang menerima sampel darah darinya? Ternyata orang tersebut adalah Jang Hye-jin yang telah berhasil memeriksa jika dalam darah tersebut terdapat zat narkoba tipe ARAS yang bahkan belum pernah tersebar di Korea. Sehingga kemungkinan besar ia membutuhkan lebih banyak sampel darah untuk penelitian lebih lanjut. Karena telah mendapat informasi darinya, Miho berterima kasih kepada Jang Hye-jin dan menyuruhnya untuk segera kembali ke Korea. Tanpa Hye-jin sadari, terdapat seorang paparazzi yang memotret dirinya sedang berada di sebuah rumah sakit. Setelah Miho menerima telepon dari Hye-jin, ia tiba-tiba dihampiri oleh No Park yang melaporkan kejadian mengerikan terhadap sang psikopat yang sangat sakau meminta vitamin miliknya. Ia menyarankan Miho untuk memberikan sang psikopat vitamin atau suplemen tersebut, tetapi Miho menolak dan lebih memilih untuk membiusnya. Kemudian Miho bertemu dengan suaminya di rooftop penjara. Mereka membicarakan tentang kemungkinan besar para tahanan teladan yang mengidap penyakit yang sama dengan apa yang dialami oleh sang psikopat. Miho juga menceritakan tentang progresnya mengenai pencarian makalah Profesor So di penjara dan segala hal yang lain. Sehingga Park memintanya untuk melakukan apapun yang ia usahakan secukupnya. Sementara itu, terlihat Dr. Han yang baru saja terbangun mendapat laporan dari paparazzi yang ia sewa dengan mengirimkan foto mengenai keberadaan Jang Hye-jin di sebuah rumah sakit.
Saking tergila-gilanya, Dr. Han rela membayar lebih kepada paparazi tersebut untuk mengikuti kemanapun Hyejin berada. Di area rumah sakit, wali kota Choi yang telah kembali dari penjara menghampiri Ju-hye yang sedang membaca berita tentang dirinya. Choi berjanji ia akan mengupayakan keringanan hukum demi melindungi istrinya sendiri karena ia yakin semua ini hanyalah jebakan semata. Ju-hye yang terlalu overthinking mulai berpikir jika mungkin saja Big Mouth memasukkan dirinya dalam kriteria orang yang telah membunuh Profesor So, sehingga Big Mouth berusaha untuk mengincarnya. Tetapi wali kota Choi mengelak hal itu. Ia meminta Ju-hye untuk fokus pada penyembuhannya terlebih dahulu. Kemudian wali kota Choi keluar dari rumah sakit dan mendapatkan botol minuman yang telah menjebak istrinya. Dari situ, wali kota Choi mulai berasumsi jika bisa saja Park Chang-ho telah bekerja sama dengan Big Mouth, yang artinya Park telah mengetahui semua tentang kebusukan dari Choi itu sendiri. Karena tak mau kalah, ia menyuruh anak buahnya untuk menghubungi pihak Amerika agar bisa mencari tahu apa rencana dari Jang Hyejin selanjutnya. Berputar pada area penjara, saat itu momen yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Karena Park Yong-up yang merupakan tangan kanan dari Big Mouth telah tiba sebagai napi. Hal pertama yang Yong-up lakukan adalah menampar kepala sipir Gun karena ia mengecapnya sebagai seorang pengkhianat. Tak terima dengan perlakuan Park Yong-up di hadapan para napi serta para sipir, Gun langsung membalasnya dengan menghajarnya berkali-kali. Bahkan ia menyuruh seluruh sipir untuk mencari anak buah dari Park Yong-up itu sendiri. Anak buah Yong-up yang sedang bersantai kini menjadi buronan sipir. Mereka berusaha untuk melarikan diri, namun usaha mereka sia-sia. Karena pada akhirnya mereka berhasil tertangkap dan disiksa. Bahkan beberapa dari mereka digantung agar Yong-up mau memberitahu kepala sipir Gun di mana keberadaan dari Big Mouth. Yong-up yang kebingungan hanya bisa terdiam hingga kepala sipir Gun mulai menghitung mundur sebelum dirinya akan menggantung mereka semua. Karena Yong-up tak kunjung memberikan informasi, akhirnya Gun benar-benar menggantung semua anak buahnya. Tetapi beruntung Park tiba di waktu yang tepat. Ia menggunting tali tersebut dan menyelamatkan nyawa dari Yong-up dengan alasan bukan dengan cara itulah mereka berusaha untuk menangkap Big Mouth. Kepala sipir Gun yang kesal dengan pencegahan Park mencoba untuk memarahinya. Ia juga merasa aneh dengan ketua Yang karena ia menyelamatkan orang yang pernah mencoba untuk membunuhnya bahkan memerasnya. Ketua Yang beralasan, memang kriminal berhak dihajar hingga tewas, tetapi pengkhianat seperti Gun lebih berhak untuk mati. Mendengar pernyataan tersebut, kepala sipir Gun hanya bisa terdiam hingga ia memutuskan untuk tak melawan mereka semua dan melepaskan Park Yong-up. Setelah Yong-up berhasil diobati oleh Miho, ia sangat berterima kasih kepada mereka berdua karena dirinya tak menyangka jika ia akan diselamatkan oleh pasangan tersebut. Kemudian Park mengantar Yong-up menuju selnya. Di tengah perjalanan, Yong-up bertanya alasan mengapa Park bersekongkol dengan wali kota Choi untuk menjebak dan menangkap Big Mouth. Namun Park tak menjawabnya. Tiba-tiba para sipir meneriaki nama dari Yong-up sebagai ancaman pembunuhan terhadapnya. Barulah Park menjawab jika ia masih seorang Big Mouth di penjara ini. Apa yang akan Yong-up lihat di sel akan sangat berbeda dengan yang ia rasakan seperti di kantornya. Dan lalu Park meminta Yong-up untuk memberitahunya jika semua telah ia rasakan. Dan benar saja, ketika Yong-up menginjakkan kaki di sel miliknya, teman satu sel dari Yong-up itu sendiri langsung melampiaskan amarah mereka dengan menghajar Yong-up sebagai bagian dari ospek. Di satu sisi, Jung-hye yang merasa bosan berada di rumah sakit mulai memiliki pikiran untuk masuk ke dalam laboratorium rahasia di rumah sakit. Ia juga meminta dokter pembimbing untuk menemaninya. Seiring mereka berjalan, Ju-hye mulai melihat ke area sekitar laboratorium rahasia tersebut. Tetapi anehnya ia enggan menyebutkan apapun. Ju-hye justru lebih memilih untuk keluar dari laboratorium rahasia itu dibarengi dengan suaminya yang baru saja datang. Sehingga Ju-hye meminta Choi untuk membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Ju-hye bercerita jika ia baru saja menghampiri sebuah laboratorium rahasia yang dahulunya dikelola oleh Direktur Profesor So, dan hanya segelintir orang saja yang memiliki akses ke dalam laboratorium tersebut. Mendengar hal itu, membuat Choi menghentikan mobilnya dan bertanya apa yang telah Ju-hye lihat di sana. Tetapi Ju-hye tak menjawab. Ia hanya berkata jika dirinya akan berusaha menjadi dokter terbaik dan juga meminta Choi untuk tetap menjadi politikus yang menjalankan tugasnya dengan benar. Kembali ke penjara, di sana terlihat kepala sipir Gun terheran-heran tentang calon daftar kandidat kepala sipir yang dimana namanya tak berada di calon kandidat tersebut.
Karena penasaran, ia pun langsung menelpon wali kota Choi dan memberitahu jika mereka tak bisa hanya mengandalkan Park untuk menangkap Big Mouse. Kini ia meminta izin untuk melakukannya dengan caranya sendiri. Dan tanpa disangka, ternyata wali kota Choi memberikan izin kepada Gun untuk melakukan caranya. Alhasil, ia langsung membawa Park Yong-up beserta anak buahnya ke hadapan seluruh napi untuk menjelaskan jika mereka adalah tangan kanan Big Mouse. Dan Big Mouse yang asli berada di area penjara. Untuk sementara waktu, beberapa fasilitas penjara akan ditutup dan mereka tak diperbolehkan menggunakannya hingga Big Mouse benar-benar berhasil tertangkap. Gun juga memberitahu seluruh napi jika selama ini Big Mouse yang mereka percayai adalah Park adalah Big Mouse yang palsu. Hal tersebut membuat para napi murka. Salah satunya adalah seorang pria berambut panjang yang langsung mengajak Park untuk bertengkar. Memang saat itu Park bisa saja melawan, namun rupanya ketua yang membantu Park meskipun ia tahu Park bukanlah Big Mouse yang sebenarnya. Ketua yang beralasan, menurut pemikirannya, Park dan Big Mouse sama-sama cerdik sehingga ia ingin Park menepati janjinya untuk membuat ketua yang memiliki hidup yang mewah. Karena telah mendapat perlindungan dari ketua yang, Park langsung menghampiri kantor kepala sipir untuk menelepon wali kota Choi. Sayangnya, wali kota Choi yang telah berubah menjadi musuh justru menolak telepon tersebut. Kepala sipir Gun memberitahu Park jika wali kota Choi telah memutuskan hubungan dengannya dan kini ia akan mengambil alih untuk mencari keberadaan Big Mouse dengan caranya sendiri. Park sempat memperingati kepala sipir Gun untuk tetap mencarinya karena apabila ia berhenti mencari Big Mouse maka dirinya akan tewas. Namun benar saja, kepala sipir Gun benar-benar melakukan apa yang ia inginkan. Dimulai dengan menggeledah setiap barang pribadi milik para napi, ia juga menurunkan standar kualitas makanan yang membuat para napi melakukan protes serta mulai memberi masukan melalui kotak saran. Tak hanya itu, pertarungan antar geng pun mulai terjadi dengan alasan bahwa balas dendam dan yang paling parahnya adalah kondisi dari Park Yong-up yang benar-benar sangat mengkhawatirkan. Ia tak hanya sesekali mendapat siksaan, melainkan berkali-kali. Entah itu oleh teman satu selnya atau orang-orang yang memiliki dendam pribadi kepadanya. Park yang melihat kejadian tersebut melalui CCTV hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, kepala sipir Gun datang untuk bertanya mengapa ia tak membantu tangan kanan Big Mouse. Park tak menjawabnya, ia hanya memberi semangat kepada kepala sipir Gun untuk terus melakukan rencana yang ia miliki. Kemudian Park keluar dan dirinya mulai berpikir untuk mengambil setiap tips dari trik yang diperlihatkan oleh kepala sipir Gun dalam mencari keberadaan Big Mouse. Saat Park berpas-pasan dengan Yong-up yang terluka, Park benar-benar tak meliriknya sedikit pun yang membuat Yong-up terheran. Park memiliki alasan mengapa ia melakukan hal itu, karena dirinya ingin membuat Big Mouse membutuhkan dirinya. Di satu sisi, Jang Hye-jin yang telah tiba di Korea langsung membuat sebuah pertemuan dengan Ko Mi-ho. Tetapi tanpa ia sadari, rupanya Dr. Han selalu berada di belakangnya untuk membuntuti kemanapun Hye-jin pergi. Saat bertemu dengan Mi-ho, mereka mulai membicarakan mengenai penyakit leukemia misterius yang diderita oleh para tahanan teladan. Mi-ho menjelaskan ia bersama timnya telah mengikuti pergerakan dari para tahanan teladan. Namun Sontae dan ayah Mi-ho yang melakukan pekerjaan tersebut justru terkecoh karena ketika mereka mendahului bus yang mengangkut para tahanan teladan, ternyata mereka berada di jalur yang berbeda. Setelah pertemuan selesai, Hye-jin memutuskan untuk menginap sementara di sebuah rumah. Dan saat Mi-ho berpamitan, disitulah Dr. Han muncul untuk meneror mantan istrinya. Melihat keberadaan dari Dr. Han yang beringas membuat Hye-jin ketakutan. Ia berusaha meraih benda tajam apapun untuk mengancam Dr. Han, bahkan pisau sekalipun. Tetapi tetap, Dr. Han yang terlalu bucin malah meminta Hye-jin untuk membunuh dirinya saja karena ia takkan mampu hidup tanpa keberadaan dari Hye-jin. Setelah perseteruan yang panjang, tiba-tiba saja Dr. Han menarik tubuh Hye-jin yang sedang memegang pisau hingga terjadi sebuah penusukan yang membuat Hye-jin tewas. Berputar pada penjara, saat itu sang psikopat bertanya kepada Mi-ho, apakah ia sedang sekarat? Karena dirinya mengalami kejadian yang aneh. Mi-ho menjawab jika ia sedang baik-baik saja. Lalu tiba-tiba Mi-ho didatangi oleh No Park yang telah membawa salah satu tahanan teladan untuk dilakukan pengambilan darah. Tahanan teladan itu mengaku jika ia mengalami beberapa penyakit, terutama ketika badannya mengalami penurunan yang drastis. Akhirnya Mi-ho melakukan pengecekan terlebih dahulu.
Sementara itu, di lapangan penjara, Park yang sedang membaca buku tiba-tiba didatangi oleh Yongap yang terheran karena Park tak mendatanginya sekalipun saat ia mendapatkan siksaan berkali-kali. Park menjawab bahwa butuh memanjat pohon untuk mengambil buahnya. Ia juga memberitahu jika dirinya tewas maka tak akan ada orang yang akan mencari makalah Profesor So. Meskipun Yongap masih mengira semua itu Park lakukan bahkan dengan cara bertembang dengan wali kota Choi. Park memberitahunya sekali lagi, ia hanya berpura-pura memihak wali kota Choi karena dirinya memiliki rencana lain. Saat Yongap penasaran dengan rencana tersebut, Park justru memintanya untuk menyuruhnya memberitahu Big Mouse jika ia harus bertemu dengannya pada pukul 8 malam di ruangan VIP. Lalu Shin memperlihatkan Jerry yang sedang berada di rumah sakit. Setelah menerima telepon yang mengharuskan dirinya pulang, ia meminta kepada dokter untuk mengurus kepulangannya. Di satu sisi, wali kota Choi yang telah mendapat kabar tentang keberadaan Hyejin mulai masuk ke dalam rumahnya. Dan saat ia masuk, dirinya melihat jasad Hyejin beserta dokter Han yang terlihat sedang frustasi, serta tak menyangka jika ia telah membunuh istrinya sendiri. Di tempat yang lain, Gong Ji-hoon beserta seluruh rekannya yang hendak menggelar pameran sedang mengolok-olok Direktur Ju-hye dan wali kota Choi yang tak kunjung datang. Gong memberitahu mengapa mereka tak datang. Itu karena Ju-hye telah terlibat kasus narkoba yang akan membuatnya malu. Istri Gong pun ikut mengolok-oloknya dengan menjelaskan bahwa Ju-hye bukanlah cucu kandung dari tetua, dan tetua pasti akan memutus hubungan dengannya. Namun, semua olokan tersebut dibalaskan saat mereka melihat Ju-hye datang bersama tetua yang meminta semua orang untuk segera keluar dari gedung tersebut. Kembali pada wali kota Choi. Segera ia meminta anak buahnya untuk mengasingkan Dr. Han terlebih dahulu. Lalu Choi merogoh saku milik Hyejin dan mulai membaca chattingan antara Hyejin dengan Miho mengenai sampel darah. Karena Choi tahu rencana tersebut dapat membuatnya terancam, ia langsung menelpon kepala sipir Gun untuk melakukan sebuah rencana. Mendengar perintah tersebut, kepala sipir Gun tiba-tiba memberitahu anak buahnya jika ia bisa saja menjadi 1% dari orang yang sangat berpengaruh di Korea apabila ia mau bergabung bersamanya. Dan untuk mendapatkan semua itu, ia harus melakukan sesuatu, yaitu membunuh Park Chang-ho dan Ko Mi-ho. Dengan cepat, mereka langsung membuat kekacauan di penjara dengan cara memberi akses kartu kepada pemberontak untuk mengumpulkan massa demi melawan para sipir. Atas kejadian tersebut, seluruh napi yang memang memiliki dendam dengan segera membuat kekacauan dengan berperang dengan para sipir. Ketua yang mencoba tetap sabar di dalam selnya. Ia menyuruh kepada semua anggotanya untuk tetap diam. Sementara itu, ketika lampu penjara dipadamkan dengan sengaja oleh sipir, Park yang sedang menunggu kehadiran Big Mouse akhirnya benar-benar bertemu dengan sosok misterius tersebut. Dan saat Park menyalarkan sebuah korek, Big Mouse yang ia temui adalah No Park. Orang yang tak pernah kalian duga sekalipun. Dan pembahasan mengenai serial Big Mouse episode ke-11 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.